Halo Karton Squad, pernah nggak sih di antara kalian yang selesai olahraga, baju kalian basah kuyup dengan keringat? Rasanya tuh seperti berhasil ya, sudah bangga banget selesai melaksanakan olahraga. Atau juga ada yang memang sengaja menggunakan jaket sauna ataupun jaket plastik supaya cepat kurus ataupun memang supaya cepat keluar keringat. Mungkin di antara kalian ataupun saya sendiri ya pernah melakukan hal itu dan menganggap bahwasanya dengan banyaknya keluar keringat itu menandakan bahwasanya latihan kita benar-benar sudah berhasil ataupun efektif. Nah, kali ini saya akan meluruskan persepsi tersebut ya. Berdasarkan data ilmiah dari berbagai sumber yang terpercaya, baik itu dari WHO ataupun Harvard Medical School yang mengatakan bahwasanya apa itu keringat, kemudian apa fungsinya, dan apa sih indikator bahwasanya latihan tersebut efektif. Oke, kita lanjutkan. Jadi keringat adalah mekanisme alami tubuh itu untuk mendinginkan diri. Jadi bukan faktor utama terjadinya pembakaran lemak ataupun kalori ya. Kemudian menurut Guyton and Hall dalam Textbook of Medical Physiology 2016 itu dikatakan bahwasanya saat suhu kita meningkat ya, suhu tubuh kita meningkat ini itu ada bagian di otak kita yang bernama hipotalamus itu akan mengaktifkan kelenjar keringat. Jadi kelenjar keringat itu diaktifkan sehingga keringat keluar menuju ke permukaan kulit dan menguap. Nah, inilah yang disebut dengan termoregulasi ya. Proses ini terjadi bisa pada saat kita berolahraga, kemudian bisa pada saat cuaca panas ataupun bahkan pada saat kita stres. Jadi bisa dikatakan bahwasanya keringat itu keluar bukan karena akibat aktivitas fisik yang berat ya, bisa karena stres juga ataupun cuaca yang panas. Nah, dari sinilah kita bisa ketahui bahwasanya keluarnya keringat itu bukan menjadi bukti yang pasti bahwasanya sedang terjadi pembakaran lemak. Apa sih yang banyak mempengaruhi keluarnya keringat? Jadi menurut American Council on Exercise itu mengatakan bahwasanya volume keringat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oke, yang pertama adalah suhu dan kelembaban udara. Kemudian yang kedua di sini adalah kondisi hidrasi tubuh kita. Yang ketiga ada faktor genetik. Kemudian yang keempat itu adalah faktor usia dan jenis kelamin, dan terakhir adalah tingkat kebugaran. Nah, di sini sebagai contoh bisa saja orang yang bugar ya, yang sering latihan, sering olahraga itu keluar keringatnya cepat dan banyak. Itu karena kenapa? Karena tubuhnya sudah beradaptasi dan efisien dalam hal proses pendinginan. Ada juga itu yang orang yang baru berolahraga ataupun pemula itu sulit untuk keluar keringatnya padahal sudah berada pada zona latihan. Hal ini mungkin karena disebabkan tubuhnya itu belum beradaptasi, belum efisien dalam proses pendinginan. Baik, jika keringat bukan menjadi faktor yang akurat untuk menilai bahwasanya latihan itu efektif atau tidak, terus apa yang menjadi indikator untuk melihat bahwasanya latihan itu efektif atau tidak? Oke, ada 4 indikator utama untuk melihat bahwasanya latihan itu efektif berdasarkan ilmu fisiologi. Yang pertama di sini adalah zona detak jantung. Oke. Zona detak jantung ini adalah hal yang paling umum dan praktis untuk melihat bahwasanya latihan itu efektif ya. Bagaimana cara melihatnya? Kita lihat melalui atau kita dapatkan melalui pengurangan 220 dikurangi umur. Indikator yang berikutnya adalah VO2 max ya. VO2 max ini menunjukkan seberapa efisien tubuh kita untuk menggunakan oksigen di saat kita aktivitas berat ataupun berolahraga. Semakin tinggi VO2 max-nya itu semakin baik daya tahan kardiorespirasinya. Jadi VO2 max ini bisa diukur di laboratorium ataupun di alat-alat fitness yang canggih ya, atau di tempat-tempat fitness yang memiliki alat fitness yang canggih. Itu bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar VO2 max kalian. Oke, indikator yang ketiga adalah RPE ataupun rating of perceived exertion. Di sini merupakan skala subjektif ya, 1 sampai dengan 10. Di mana skala ini menunjukkan seberapa berat kamu merasa di saat kamu berolahraga. Jadi berat gak kita? Itu ada skalanya sampai 10.
ya itu kita range di range itu dari 1 sampai dengan 2 itu sangat ringan, kemudian 3 sampai dengan 4 itu ringan, kemudian 5 sampai dengan 6 itu sedang, kemudian 7 sampai 8 itu berat, dan 9 sampai dengan 10 itu sangat berat. Nah, itunya apa namanya, skala subjektif. Jadi RPE ini saya kira sangat akurat ya, dan bisa dilatih terus sebagai alat pemantau internal kita. Yang terakhir adalah yang keempat di sini adalah MET ya, atau Metabolic Equivalent of Task ya. MET ini adalah sebuah satuan yang menggambarkan seberapa besar sih energi yang digunakan ataupun yang dikeluarkan dibandingkan kondisi istirahat. Jadi satu MET ini sama dengan duduk diam ya, itu satu MET. Kemudian 3 sampai dengan 6 MET ini adalah aktivitas sedang, dan 6 MET ke atas inilah aktivitas berat. Jadi WHO ini menggunakan MET ini sebagai pedoman untuk menyusun aktivitas fisik ya secara globalnya. Jadi WHO mengatakan bahwasanya jika kita latihan fisik ya atau olahraga ini secara konsisten ya 150 menit seminggunya dengan aktivitas sedang, atau juga 75 menit aktivitas berat dalam seminggu, itu dikatakan latihan itu efektif dalam hal untuk pembakaran kalori. Jika Anda berfokus kepada keringat sebagai indikator keberhasilan latihan, terus mengejar basahnya baju Anda dengan keringat, itu sangat berbahaya. Itu bisa terjadi dehidrasi, kemudian pusing, mual, kram otot, tekanan darah rendah, bahkan bisa terjadi heat stroke, terutama bila berlatih di cuaca yang panas tanpa asupan cairan yang cukup. Itu bisa berakibat fatal. Mulai sekarang rubah mindsetnya ya, mindsetnya rubah, bukan keringat menjadi indikator utama terjadi pembakaran kalori ataupun lemak ataupun keberhasilan daripada sebuah latihan. Jadi berfokuslah pada zona detak jantung, kemudian VO2 max, kemudian ada RPE, kemudian ada MET ya, kemudian ada juga konsistensi yang diutamakan ya, bukan intensitas sesaat ya, kemudian utamakan faktor keamanan, bukan efek dramatis seperti basah kuyup dengan keringat yang banyak, tapi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi demikian penyampaian singkat saya ini. Teruslah berfokus pada 4 hal indikator penentu keberhasilan latihan, dan juga berfokuslah pada tubuh yang sehat dalam jangka waktu yang panjang. Demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, Carlton Tactical, always forceful. Carten's Tactical, always forceful.